Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Askuri Fai. Mulai hari ini saya akan coba melanjutkan channel saya yang sempat berhenti karena ada kesibukan yang tidak bisa saya tinggalkan. Nah, tentunya mudah-mudahan dengan kembalinya saya di channel ini akan memberikan wawasan buat Anda semua. Karena dalam hal ini saya sifatnya tidak mengajarkan suatu, hanya memberikan best practice ya, contoh bagaimana mempraktekkan hal-hal yang sudah saya ketahui atau secara teori sudah saya miliki, kemudian saya bagikan dalam bentuk tutorial semacam ini. Nah, untuk kali ini kita akan coba mengaplikasikan AI di bidang fotografi dan desain ya. Nah, tentunya ketika Anda sudah belajar fotografi secara manual atau analog, nah saatnya sekarang kita mencoba memasuki dunia fotografi melalui AI gitu ya. Nah, kita akan coba satu aplikasi AI yang menurut saya cukup recommended ya, namanya insmind.com ya. Kita coba cari aja dulu insmind.com ini ya, tinggal kita enter. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini udah masuk ya, insmind.com. Nah, inilah dashboard atau apa ya, home ya, tampilan awal dari program ini ya. Nah, di sini banyak sekali yang bisa kita kerjakan. Tentunya kita akan masuk dulu ya, get start for free. Ya, kita lihat dulu. Nah, kalau Anda belum sign up, tentunya Anda harus sign up dulu. Nah, kalau saya akan coba juga ya sign up, tapi kita lihat dulu apakah ada akun saya yang sudah nyantel di sini, sehingga saya cukup sign up saja ya di sini, atau sign in, bukan sign up ya. Oke, kita coba lihat. Kita tunggu aja dulu. Start creating. Oke. Nah, di sini ada beberapa tool yang nanti bisa kita gunakan. Ya, ada AI tool, ada batch, ada inspiration, ada template, dan ada my design ya, atau my content. Nah, karena kita akan menggunakan beberapa tool yang ada di sini, misalnya background removal, AI expand, kemudian ya enhancer, kita coba akan klik saja yang ini ya, bagian sebelah kiri ini ada AI tool. Nah, kita klik saja sehingga nanti akan muncul tool-tool yang bisa kita gunakan untuk mengolah foto kita gitu ya, baik yang sifatnya untuk memperbaiki atau mengubah formatnya dan yang lainnya. Nah, ini semua diberikan secara gratis ya. Tentunya meskipun gratis ada batasnya ya. Nah, karena nanti kita bisa lihat kalau kita menggunakan sebuah tool, kalau masih lancar itu artinya memang token kita masih ada gitu ya. Namun ketika misalnya kita akan menggunakan suatu menu kemudian tidak bisa, itu artinya memang token kita udah habis sehingga kita harus ganti akun. Makanya saran saya sebaiknya kalau kita bermain di dunia AI, tentunya kita harus punya banyak akun. Maksudnya supaya kita bisa mengerjakan banyak hal dengan banyak akun juga. Karena tadi setiap akun tentunya kredit atau tokennya itu terbatas, ya. Nah, di sini udah kelihatan ya ada beberapa tool, ada AI image, ada AI video, karena memang di Insmind itu ada fitur video juga gitu ya. Cuma kita bermainnya di AI image saja ya. Yang pertama tentunya background removal. Jadi kita akan membuang background
dari sebuah foto. Nah, kita coba background removal. Ya, kita klik saja. Kita tunggu gitu ya. Nah, nanti kita akan diminta untuk mencari foto yang akan kita olah. Ya, tadi yang pertama kan kita melakukan remove background removal ya. Jadi misalnya dari sekian foto kita coba misalnya ini ya. Nah, kita coba Pak Ustadz nih, Pak Ustadz Abdurrahman Rasna. Kita klik saja. Setelah itu open. Nah, dia akan konfirmasi atau mengerjakan. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, disinilah permintaan kita untuk mengubah atau membuang background ya. Nanti kelihatan ya, di situ backgroundnya akan hilang ya. Oke, sini kelihatannya backgroundnya itu sudah hilang. Nah, untuk selanjutnya kita bisa memberikan background yang baru. Misalnya di sini ada beberapa warna yang bisa kita pakai. Misalnya kita menggunakan ini. Nah, ini akan berubah backgroundnya ya. Kita pakai yang ini juga sama ya. Nah, background bisa kita ganti ya. Oke. Nah, misalnya background foto dalam bentuk foto juga bisa ya. Kalau tadi dalam bentuk color. Kalau misalnya kita pengen background foto, tentunya kita bisa milih ya. Misalnya, wah ini pengen di pantai lah ya, misalnya ya, Pak Ustadznya ini. Nah, ini bisa, nah backgroundnya pantai. Atau misalnya mau di ruang ya, atau di indoor ya. Nah, ini di sebuah panggung ya. Atau misalnya kita pengen backgroundnya taman. Boleh ya. Nah, oke. Nah, itu ya. Jadi ini lebih gampang. Nah, kemudian kalau kita ingin merekamnya atau mendownloadnya, kita tinggal download standar. Kenapa nggak boleh yang HD? Nah, HD ini bagi yang berbayar. Jadi kalau berbayar pakai HD, tapi kalau kita gratisan pakai yang download standar saja. Nah, setelah di-download, kita tunggu sebentar. Nah, disinilah nanti sudah muncul hasil downloadan kita ya. Nanti lihatnya di nanti saja ya. Oke, nah itu yang pertama ya, kita bisa mengubah background. Selanjutnya kita akan enhancer. Enhancer itu artinya mengubah atau Nah, Anda lihat ini fotonya kan nggak terlalu bagus ya, jadi agak blur-blur gitu. Kita akan melakukan upscale, artinya memperbaiki supaya fotonya lebih jernih ya. Kita coba tekan enhancer ya, enhance. Oke, kita continue saja langsung karena fotonya udah kita upload yang tadi. Oke, jadi kembali ke awal ya. Jadi kembali ke awal artinya foto yang semula ya, yang awal. Nah, tugas kita adalah tadi ya, memperbaiki foto supaya lebih jernih ya. Di sini ada select model ya, ada portrait, ada general. Sama kalau kita pakai yang portrait berarti kita harus berbayar. Tapi kalau kita gratisan, kita pakai yang general. Karena kita baru latihan, mendingan gratisan dulu, kemudian kita generate. Nah, ingat kalau kita bermain di dunia EE, tentunya untuk memproses itu kita sebut dengan generate gitu ya. Nah, disinilah sudah ada hasilnya ya. Nah, hasilnya lebih jernih ya dibanding pada awal. Kemudian kita bisa download standar ya. Karena tadi kalau kita pakai yang Ultra HD, kita harus berbayar. Nah, ini karena kita tidak berbayar, kita pakai yang standar saja gitu ya. Nah, ini udah kelihatan sudah di-download ya. Kita tidak akan melihat dulu, tapi kita akan melanjutkan pekerjaan kita ya. Yang ketiga adalah expand. Expand itu maksudnya kita membuat foto kita itu dilebarkan. Misalnya kalau ini ukurannya 1x1, kita bisa menggunakan atau memperlebar menjadi 16 dibanding 9. Jadi maksudnya kalau kita akan membuat thumbnail untuk YouTube, ya tentunya kita harus merubah dari 1/1 menjadi 16/9. Nah, kita rubah dulu rasionya ya. Setelah rasionya kita rubah, kelihatan sekali ya, ini ada area yang memang
akan ditambahkan. Nah, ini canggihnya menggunakan AI ya. Jadi meskipun fotonya katakanlah ukurannya kecil 1:1, tapi kita bisa memperlebar sehingga kita ingin mendapatkan semacam usaha dari AI untuk membuat tadi ya yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Oke, kita generate saja. Nah, kita bisa lihat hasilnya nanti ya. Oke, cukup lumayan. Nah, tentunya kaitannya dengan penggunaan dan waktu ya. Kalau kita menggunakan AI ini di waktu-waktu yang sangat sibuk seperti sore hari ini, tentunya kita butuh waktu untuk loadingnya ya, karena tentunya yang memakai aplikasi ini orang seluruh dunia, bayangin aja ya. Nah, tentunya kalau yang berbayar itu lebih mudah karena berarti dia punya akses cepat gitu ya dibanding yang gratisan. Kalau kita ini sementara ini gratisan. Nah, Anda bisa lihat ya hasilnya sudah expand, jadi artinya udah diperlebar lagi. Ya, kita bisa download dulu hasilnya. Nah, hasilnya sudah, kita lihat hasil downloadnya sudah muncul di sini gitu ya. Oke. Selanjutnya setelah kita expand, kita akan menghilangkan background yang ada di sini atau menghilangkan benda-benda yang ada sekitar ini yang memang kita perlukan. Artinya kita pengen, oh nggak ada gedung, oh nggak ada motor, itu bisa. Nah, caranya dengan ini erase ya, AI erase. Ini langsung aja continue karena gambarnya udah di-download atau di-upload di sini. Oke ya. Nah, di sini gambarnya udah dalam bentuk expand, kemudian kita pilihnya erase. Nah, ketika kita pilih erase, berarti kita akan menghapus apa ini? Misalnya kita akan menghapus motor ini ya. Nah, sebentar. Oke ya. Oh, maaf tadi harusnya kita menunjuk ke draw aja ya. Kemudian kita draw di sini. Kemudian misalnya yang gedung ini juga kita akan hapus saja. Ya, ini semacam kubung ya. Kubung itu gedung pesantren gitu ya, tempat para santri belajar ya. Nah, ini kita hapus saja. Oke, kita generate. Kita tunggu sebentar ya, karena ini cukup lama karena memang ngantri ya, seperti yang saya bilang tadi. Karena ini kita menggunakan AI gratisan, tentunya kita harus bersabar karena kita harus ngantri dengan pihak yang menggunakan AI ini juga ya. Tentunya yang pakai ini kan seluruh dunia, sehingga bagaimanapun juga kita harus mengantri gitu ya. Nah, kita akan lihat hasilnya. Kita lihat ya sampai 8, 60, kemudian 4, 65 dan lainnya. Oke ya. Kita mungkin nanti akan skip saja. Ya, skip, kemudian nanti kita akan lihat hasilnya ya. Oke. Ya, sebentar lagi ya, udah angka 93, 94 dan yang lainnya. Sebentar lagi akan kelihatan hasilnya. Oke ya, oke. 99% ya, tinggal 1% lagi. Oke. Nah, hasilnya kelihatan ya. Sudah tidak ada motor dan gedung di belakangnya. Jadi ini luar biasa ya. Jadi AI ini mampu menghilangkan gedung atau benda yang memang kita tidak perlukan ya. Kemudian kita bisa download hasilnya. Oke ya, ini hasilnya udah dari sini ya. Oke. Baik, selanjutnya kita akan coba untuk
ganti style. Ganti style itu berarti kita pakai AI filter. Ya, kita continue saja karena kita tadi udah upload gambar ini. Ganti style. Jadi style itu memang sudah disediakan oleh alat AI ini ya. Ini stylenya macam-macam ya. Ada Fresno, ada fashion art, ada gaya Disney, gaya Ghibli, dan yang lain-lainnya ya. Kita coba gaya apa ya? Misalnya kita pakai yang pensil ya, gaya pensil. Kita coba aja ya, gaya pensil. Jadi nanti Pak Ustadz ini akan diganti bentuknya seperti gaya pensil. Kita coba generate. Oke, jadi generating 24%. Tadi udah ada baba ya bahwa ini tokennya hampir habis. Coba mudah-mudahan ini masih bisa ya tokennya untuk yang terakhir lah ya, untuk bisa mengedit foto sesuai dengan keinginan kita ya. Oke. Tentunya setelah ini token yang barusan kita gunakan atau akun yang sudah atau yang barusan digunakan, akunnya udah habis ya, sehingga mau tidak mau kita harus mengganti akun lagi supaya kita masih bisa mengerjakan di InSmile ini ya. Nah, tentunya bagi Anda yang nanti punya duit kemudian beli yang berbayar, tentunya Anda bisa lancar bekerja ya, karena tidak tertahan oleh jumlah akun yang Anda gunakan ya. Oke, sebentar lagi akan keluar hasilnya. Oke, ini ya, luar biasa ya. Jadi dari Pak Ustadz tadi yang sudah kita olah ya menjadi atau menggunakan AI filter, hasilnya seperti ini ya. Kita bisa download saja. Nah, ini ya, udah kita download, hasilnya di sini. Oke ya. Nah, itulah yang bisa kita lakukan. Nah, yang lainnya ada lagi nggak ya? Coba misalnya kita pakai yang replace ya. Oke, kita pakai yang replace. Mudah-mudahan yang replace ini bisa ini ya, bisa kita gunakan lagi. Berarti kita oke ya, kita pause dulu. Oke ya, jadi itu yang bisa kita kerjakan menggunakan InSmile. Memang masih banyak lagi fitur-fitur yang lain, termasuk tadi ya replace. Kita coba replace bisa nggak ya? Karena tadi ininya udah habis ya, apa namanya, konten tokennya ya. Kita akan coba aja dulu. Nah, kita akan coba dulu. Oke, kita coba dulu ya. Kita akan coba. Oke. Kita akan upload dulu yang akan kita rubah ya. Misalnya kita akan merubah ini aja ya. Oke, akan replace ya, replace artinya menggantikan mengganti dengan gambar lain ya, replace ya.
change to woman to ustazah. Coba kita lihat dan generate. Kita coba ya. Baru 20%, 27, 30, kita masih menunggu ya. Kira-kira hasilnya bagaimana gitu ya. Nah, ini ya, jadi kita bisa merubah cuma kok salah ya, kita change to ustazah tapi jadinya tetap ustadz biasa ya, bukan ustazah ya. Coba kita rubah generate aja, regenerate gitu ya, mudah-mudahan bisa berubah gitu ya. Nah, tadi yang saya bilang bahwa AI ini kan sebagai alat bantu saja, artinya tidak selamanya dia berhasil sempurna ya. Nah, terbukti generate yang kedua pun sama ya, jadi belum menunjukkan ustazah. Jadi mungkin istilah ustazah itu belum bisa dimengerti ya oleh AI ini. Coba kalau kita ganti pakai bahasa Indonesia nggak ya, ubah, misalnya ubah diganti dengan wanita muslimah berhijab ya. Oke, kita coba aja ya, berhijab gitu ya. Kita regenerate gitu ya. Bagaimana nanti hasilnya kita akan lihat ya. Mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan harapan kita ya. Karena ini pun untuk replace ini ya, saya bilang tadi tidak selamanya bisa menghasilkan produk atau luaran atau, nah ini ternyata sudah bisa ya, jadi kita bisa menggantikan wajah seorang ustadzah gitu ya. Jadi ini cukup berhasil ya, jadi intinya sudah berhasil mengganti atau replace seorang ustadz menjadi ustadzah ya. Download successfully, ini juga udah kita download. Nah, oke ya. Jadi itulah sementara yang bisa saya sampaikan ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi dengan beberapa beberapa kreasi yang lain gitu ya. Tentunya supaya kita mudah mengaplikasikannya ya. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam episode tadi ya, kreasi fotografi AI ya, yang cukup ya simple gitu ya, tapi kalau kita mengerjakan secara serius juga powerful juga gitu ya. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai ketemu di episode yang lain ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.